Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Windra Marbun dengan NIM 2310017 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sriwijaya Pranata Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Teknik Digital. Untuk soal yang pertama itu, di sini kita disuruh untuk membuat jam digital menggunakan 7 segmen. Yang pertama itu, kita membuat dua buah counter modulo 10 untuk mendapatkan pulsa 1 Hz 1 detik. Oke. Untuk yang pertama itu, ini untuk modulo 10-nya, ini kita buat untuk menghitung milisekon. Nah, ini untuk penampakan modulo 10-nya. Dan untuk yang kedua itu, kita di sini eh, membuat pembagi 60 menggunakan modulo 10 dengan modulo 6 untuk mendapatkan pulsa 1 menit. Nah, untuk modulo 10 dan modulo 6 itu, nah, untuk sekon itu kita menggunakan bentuk modulonya seperti ini. Dan untuk yang ketiga itu, kita di sini buatlah pembagi 60 menggunakan modulo 10 dan 6 untuk mendapatkan pulsa 1 jam. Nah, sama seperti yang tadi. Untuk menit itu kita untuk modulnya seperti ini, modulo 10 dan modulo 6. Dan untuk yang keempat itu, di sini untuk membuat pembagian 24 dengan modulo 10 dan modulo 4. eh, untuk mendapatkan pulsa 1 hari dengan melakukan riset pada setelan 24 pulsa. Untuk modulnya seperti ini, modulo untuk soal yang keempat. Di mana di sini kita untuk bentukkan modulnya itu seperti ini. Nah, untuk sekarang itu kita akan running untuk apakah untuk 7 segmen ini bisa berjalan. Nah, di sini kita akan merun. Bentar. Nah, di sini untuk mengetahui apakah ini 7 segmen yang warna hijau ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita minta, kita harus mematikan terlebih dahulu. Dan kita harus menyeting ini di clock. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk frekuensinya itu 100. Nah, di mana untuk detik ini sudah berjalan, berarti ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang di apa yang diinginkan pada soal ini. Nah, untuk mengetahui apakah untuk detik ini berjalan atau akan menghitung ulang setelah 60, kita harus mematikan ini terlebih dahulu dalam bentuk off. Di sini kita kita harus mengecilkan untuk frekuensinya supaya kelihatan dengan jelas. Di sini kita akan memakai untuk frekuensinya itu kita akan memakai frekuensinya di angka 40 Hz. Nah, di sini terlihat ketika dia udah menyentuh angka 59, dia akan reset ke 1. Dan di sini untuk eh, melihat untuk menit ini apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti yang di detik tadi, apakah pada saat 59 dia akan reset ke 60 akan reset ke 1, kita dapat untuk menyambungkan ini ke clock. Nah, di sini terlihat ketika dia sudah di 59, dia akan reset ke 1. Dan untuk jam atau hours itu di sini supaya kita mengetahui apakah dia reset dari 24 ke 1, kita dapat menggunakan menit atau kita hanya bisa juga menggunakan hanya jam saja.
atau cuman segmen yang ini. Supaya terlihat dengan jelas kita dapat menurunkan untuk frekuensinya ini kita menggunakan di frekuensi 10. Supaya kita dapat melihat apakah segmen-segmen yang untuk jam ini bisa berjalan atau bisa reset pada angka 24. Kita akan menunggu sampai eh, angka di sini 59. Apakah di sini jadi satu? Nah, di sini dapat kita lihat untuk angka yang pertama itu satu, berarti ini benar. Kita akan menunggu untuk eh, angka di sini. Jika terlalu lama, kita dapat menaikkan untuk frekuensinya itu ke 50 atau 40. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hours ini dia sudah di angka 23. Nah, ketika nanti di segmen yang biru ini menyentuh angka 59, menyentuh angka 60, dia akan di sini akan 24 dan setelah itu akan reset ke 1. Nah, di sini kita lihat untuk segmen-segmen yang di sini. eh, di sini itu kembali ke 0. Dan di sini untuk soal yang pertama itu kita disuruh untuk clocknya itu 100 Hz. Nah, di sini kita akan mengubah frekuensinya menjadi 100 Hz. Nah, di sini kita eh, untuk milisekon ini kita akan menghubungkannya kembali ke clock. Di untuk detik ini kita akan menghubungkan di sini sudah terhubung untuk output dari milisekon. Dan di sini untuk menit, di sini terlihat kalau eh, clocknya itu masih terhubung dengan input dari menit. Nah, di sini kita mengganti untuk output dari sekon. Nah, di sini juga untuk modulo 24 untuk jam itu sudah terhubung dengan output menit. Nah, di sini kita akan merunning. Nah, di sini eh, untuk milisekon sama sekonnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk soal yang kedua itu di sini kita disuruh untuk membuat rangkaian full adder dan di sini juga kita disuruh untuk NIM terakhir kita itu dikonversikan ke dalam bentuk biner. Contohnya, untuk yang kedua itu disuruh untuk perkaliannya itu 64 dikurangi 2 M itu sama dengan NIM kita. Berarti karena NIM ku 17 itu jadinya 64 kurang 2 kali 17. Nah, yang pertama itu kita harus mengganti NIM kita dalam bentuk biner. Dan di sini juga untuk hasil perkaliannya itu untuk perkaliannya untuk perkaliannya eh, maka M sama dengan 64 dikurangi 2 kali 29. Nah, di sini untuk yang pertama itu kita disuruh untuk membuat diagram full adder sejumlah 5 tahap. Dan di sini kita disuruh untuk menjumlahkan 111 dan 000. Dan di sini untuk hasilnya itu akan dapat terlihat sama dengan 11111. Nah, di sini kita akan melihat untuk soal yang kedua. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk membuat rangkaian full adder. Nah, di sini terlihat untuk full adder itu bisa di sini lengkap
Dan di sini kita tadi disuruh untuk eh, menjumlahkan angka 111 dan 000 dan hasilnya harus satu, harus 111. Nah, di sini sudah untuk angka pertama itu 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, kita akan merunning untuk. Nah, terlihat di sini untuk hasil outputnya itu 1 1 1 1 1 sesuai dengan apa yang diinginkan pada soal. Nah, untuk soal yang ketiga itu kita disuruh untuk jumlahkanlah angka sesuai dengan ketentuan di atas. Eh, nah, di sini untuk soalnya itu karena NIM saya 17 untuk angka binarnya itu 10001 dan untuk CAM itu sama dengan 64 dikurangi 2 dikali 17 sama dengan 30. Untuk binar dari 30 sama dengan 11110. Dan untuk di sini kita disuruh menjumlahkan untuk NIM itu NIM saya sama hasil dari M. Jadi untuk penjumlahannya itu 10001 plus 11110. Untuk hasil binarnya itu 10111. Nah, di sini kita akan menyetingnya. Untuk hasil yang diinginkan itu sama dengan 1011111. Nah, untuk yang di sini kita dapat melihat 0111. Oh, shit. Bentar-bentar, ada yang salah di sini. 10. Untuk di sini 1110. Bentar, bentar, bentar. Di sini, oh, ini yang benar. Di sini kita dapat melihat untuk hasilnya itu 1011111. Nah, di sini kita dapat melihat 1011111. Nah, itu tadi untuk presentasi UAS saya. Saya mengucapkan terima kasih.